Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan umat Hindu yang berdiri di wilayah Pakuan, sekarang adalah Bogor, tepatnya di Jawa Barat. Oleh karena itu, Kerajaan Pajajaran sendiri juga dikenal dengan nama Kerajaan Pakuan yang pada tahun 1030 Masehi sampai dengan tahun 1579 Masehi pernah menjadi ibu kota Kerajaan Sunda Galuh. Pada saat itu orang-orang memiliki kebiasaan untuk menyebut suatu kerajaan dengan menggunakan nama ibu kotanya sehingga Kerajaan Sunda Galuh lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Pakuan Pajajaran atau Pajajaran saja. Asal-muasal berdirinya Kerajaan Pajajaran, sejarah menyebutkan bahwa awal berdirinya Kerajaan Pajajaran ini adalah pada tahun 923 dan pendirinya adalah Srijaya Bhupati. Bukti-bukti ini didapat dari prasasti Sang Hyang berumur 1030 Masehi yang ada di Sukabumi. Lebih lanjut, rupanya Kerajaan Pajajaran ini didirikan setelah perpecahan Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Sang Hyang Wastu. Saat Sang Hyang Wastu meninggal maka Kerajaan Galuh terpecah menjadi dua. Satu dipimpin oleh Dewa Niskala dan yang satunya lagi dipimpin oleh Susuk Tunggal. Meskipun terpecah menjadi dua namun mereka memiliki derajat kedudukan yang sama. Asal-muasal Kerajaan Pajajaran dimulai dari runtuhnya Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400 Masehi. Saat itu Majapahit semakin lemah apalagi ditandai dengan keruntuhan masa pemerintahan Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima, sehingga ada beberapa anggota kerajaan serta rakyat mereka yang mengungsi ke ibu kota Galuh di Kawali, wilayah Kuningan, di mana masuk Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini merupakan daerah kekuasaan dari Raja Dewa Niskala. Raja Dewa Niskala pun menyambut para pengungsi dengan baik, bahkan kerabat dari Prabu Kertabumi yaitu Raden Baribin dijodohkan dengan salah seorang putrinya. Tidak sampai di situ, Raja Dewa Niskala juga mengambil istri dari salah seorang pengungsi anggota kerajaan. Sayangnya, pernikahan antara Raja Dewa Niskala dengan anggota kerajaan Majapahit tidak disetujui oleh Raja Susuk Tunggal karena ada peraturan bahwa pernikahan antara keturunan Sunda Galuh dengan keturunan kerajaan Majapahit tidak diperbolehkan. Peraturan ini ada sejak peristiwa Bubat. Karena ketidaksetujuan dari pihak Raja Susuk Tunggal terjadilah peperangan antara Susuk Tunggal dengan Raja Dewa Niskala. Agar perang tidak terus-menerus berlanjut maka Dewan Penasihat kedua kerajaan menyarankan jalan perdamaian. Jalan perdamaian tersebut ditempuh dengan menunjuk penguasa baru sedangkan Raja Dewa Niskala dan Raja Susuk Tunggal harus turun tahta. Kemudian ditunjuklah Jaya Dewata atau dikenal juga dengan sebutan Prabu Siliwangi yang merupakan putra dari Dewa Niskala sekaligus menantu dari Raja Susuk Tunggal. Jaya Dewata yang telah menjadi penguasa bergelar Sri Baduga Maharaja memutuskan untuk menyatukan kembali kedua kerajaan. Dari persatuan kedua kerajaan tersebut maka lahirlah Kerajaan Pajajaran pada tahun 1482. Oleh sebab itu, lahirnya Kerajaan Pajajaran ini dihitung saat Sri Baduga Maharaja berkuasa. Sejarah Kerajaan Pajajaran saat mengalami masa kejayaan masa-masa di mana Kerajaan Pajajaran mengalami kejayaan adalah pada saat pemerintahan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Bahkan sampai sekarang masa keemasan Prabu Siliwangi masih teringat di hati rakyat Jawa Barat. Sri Baduga Maharaja pada masa kejayaannya membangun sebuah telaga besar yang dia beri nama Maharna Wijaya. Selain itu, dia juga berhasil membangun sebuah jalan yang menghubungkan antara ibu kota dengan wilayah Wonogiri. Dari sana Sri Baduga Maharaja membangun banyak aspek spiritual seperti menyarankan agar kegiatan-kegiatan agama dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, dia juga membangun asrama para prajurit, kaputrek, tempat pagelaran, memperkuat benteng pertahanan, merencanakan dan mengatur masalah upeti, dan menyusun peraturan atau undang-undang kerajaan. Semua kegiatan dan pembangunan yang dilakukan oleh Sri Baduga Maharaja ini terukir di dalam dua buah prasasti bersejarah yaitu Prasasti Batu Tulis dan Prasasti Kabantenan.
Di sana ditulis tentang bagaimana Sri Baduga Maharaja membangun seluruh aspek kehidupan kerajaannya. Sejarah tersebut pun diceritakan dengan pantun dan kisah babat. Sejarah kerajaan Pajajaran saat mengalami masa keruntuhan tercatat bahwa kerajaan Pajajaran ini runtuh pada tahun 1579. Keruntuhan Pajajaran lebih banyak disebabkan oleh penyerangan yang dilakukan oleh Kesultanan Banten. Selain itu, keruntuhan ini ditandai oleh tahta atau singgasana raja yang disebut Palangka Sriman Sriwacana dibawa oleh pasukan Maulana Yusuf dari kerajaan Pajajaran ke Keraton Surasowan. Pemboyongan singgasana raja ini dilakukan sebagai tradisi sekaligus sebagai tanda bahwa tidak mungkin ada raja baru lagi yang bisa dinobatkan di kerajaan Pajajaran. Akhirnya, Maulana Yusuflah yang berkuasa di wilayah-wilayah kerajaan Sunda. Jika Anda menengok bekas Keraton Surasowan di Banten, maka Anda bisa melihat terdapat reruntuhan palang Sriman Sriwacana yang telah diboyong oleh Maulana Yusuf. Reruntuhan batu tersebut disebut oleh masyarakat Banten sebagai watu gilang yang berarti berseri atau mengkilap. Berbagai aspek kehidupan kerajaan Pajajaran selama kerajaan Pajajaran berdiri, kerajaan ini telah dipimpin oleh 12 orang raja. Raja pertama adalah Sri Baduga Maharaja dan raja terakhir adalah Prabu Ratu Dewata. Berikut berbagai kondisi aspek kehidupan sejarah kerajaan Pajajaran dari berdirinya sampai runtuhnya kerajaan tersebut. Kehidupan budaya Pajajaran tentunya sangat dipengaruhi agama Hindu dan hal ini terbukti dari banyaknya peninggalan prasasti-prasasti, kitab-kitab seperti Sangyang Siksakanda dan kitab cerita Parahyangan. Selain itu juga terdapat peninggalan batik. Kehidupan ekonomi Pajajaran, masyarakat Pajajaran banyak yang bekerja sebagai petani terutama dalam mengurus ladang. Kehidupan ekonomi ini juga ditunjang dengan berbagai macam perdagangan serta pelayaran. Kehidupan sosial Pajajaran, masyarakat Pajajaran digolongkan ke dalam beberapa golongan berbeda, misalnya golongan petani, golongan seniman, golongan pedagang, dan terakhir adalah golongan orang jahat.